Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana nuran wa hudan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan wa muallima. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna wa ya musabbir Ayyub sabbirna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata atina al-hikmata wa fadl khitab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna al-Qur'ana wa sa'idna bihi ya rabbal alamin. Baik, para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kita panjatkan hanya kepadanya atas segala limpahan rahmatnya atau limpahan kasih sayangnya kepada kita semua. Dan di antara kasih sayangnya yang diberikan kepada hamba-hambanya yaitu Allah mudahkan kita, Allah tunjukkan jalannya untuk memudahkan kita dalam mentadarusi ayat-ayatnya. Pada kesempatan malam hari ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita insya Allah akan mentadarusi bersama surat Al-Masad ayat yang pertama insya Allah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas paling tidak secara umum, perkenalan secara umum mengenai surat Al-Masad. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum memulai sesi utama di majelis tadarus kita pada malam hari ini, kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan pembuka tentang surat Al-Masad wabil khusus ayat yang pertama. Nanti silakan ikhwas kalian bisa berpartisipasi di kolom chat seperti biasa. Baik. Pertanyaan pertama, siapa nama asli dari Abu Lahab? Ya, ada yang masih ingat siapa nama asli dari Abu Lahab? Nama asli dari Abu Lahab. Nah, ada yang masih ingat? Nah, silakan bisa menjawab di kolom chat ya. Nama asli dari Abu Lahab. Masya Allah, ini sudah ada yang jawab. Abdul Uzza. Yang lain boleh ada yang melengkapi nama asli dari Abu Lahab. Barakallahu fiik. Masya Allah. Baik. Selanjutnya, apa arti dari lahab atau kenapa disebut atau dipanggil dengan panggilan Abu Lahab? Bukan nama aslinya, bukan Abdul Uzza. Nah, di Al-Quran disebut Abu Lahab. Ya. Kenapa? Mohon maaf, saya terpental kayaknya sinyalnya. Ah, Taib. Tadi sudah menjawab ya.
Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Eh, apa hubungan Abu Lahab dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam? Paman, Masya Allah. Hubungan Abu Lahab dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Oh, paman. Jadi Abu Lahab ini berarti pamannya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Paman dan keponakan, betul sekali, tepat sekali. Barakallahu fiik. Jadi keluarga dekat ya, keluarga dekat sekali. Baik, barakallahu fiik. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut ikhwas kalian, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira lebih berat mana dimusuhi orang lain yang bukan keluarga ataupun keluarga sendiri? Kira-kira kalau ada kasus ataupun keadaan, misalkan dimusuhi keluarga sendiri ataupun orang lain, atau harus bertentangan dengan keluarga sendiri ataupun orang lain, mana yang lebih berat kira-kira? Dimusuhi keluarga sendiri. Nah, Masya Allah. Nah, lebih berat dimusuhi keluarga sendiri. Nah, kenapa kira-kira lebih berat dimusuhi keluarga sendiri? Dan itu yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, tentu musuh dari luar ataupun orang-orang luar di selain keluarga yang memusuhi beliau atau tidak suka beliau itu hal hal biasa lah, hal yang memang sudah pasti gitu kan. Tapi ini dimusuhi oleh, bayangkan, oleh keluarga sendiri, keluarga dekat sendiri yang dulu sangat menyayanginya bahkan. Baik. Jadi nampaknya lebih berat ya, dimusuhi keluarga sendiri atau berhadapan dengan keluarga sendiri. Selanjutnya, kawan sekalian, terakhir mungkin, kenapa paman beliau, ya paman Nabi, yaitu Abu Lahab, itu memusuhi ponakannya, memusuhi Nabi Muhammad SAW, nah, yang awalnya sangat mencintainya bahkan. Kenapa Abu Lahab ya memusuhi ponakannya atau memusuhi Nabi Muhammad SAW? Nah, takut tersaingi dalam hal apa nih kira-kira? Nah, berbeda akidah. Baik. Nah, karena ajaran tauhid yang dibawa, ajaran tauhid yang dikenalkan, yang dibawa oleh ponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Akidahnya berbeda. Oke. Ada lagi alasan-alasan yang lain yang mungkin menjadi pemicu atau penyebab pamannya Abu Lahab memusuhi Nabi Muhammad SAW sebagai ponakannya. Akidahnya berbeda. Baik. Baik. Karena ajaran yang dibawa meresahkannya, meresahkan kedudukan beliau, meresahkan kedudukan Abu Lahab. Karena Nabi menentang sesembahan pamannya, yaitu bertentangan sekali dengan apa yang diyakini oleh Abu Lahab ya saat itu. Baik. Oke. Satu lagi, khos kalian, di ayat yang pertama terakhir nih, maaf, di ayat yang pertama ini, nah, silakan sebutkan kata yang menunjukkan ancaman ya atau hinaan atau celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab. Kata yang terdapat di ayat pertama yang menunjukkan ancaman atau celaan atau hinaan kepada Abu Lahab. Kata mana nih? Nah, silakan. Ya, celakalah. Kata pakai bahasa Arab aja boleh. Tabat. Tabat siada. Masya Allah. Celakalah kedua tangan. Oke. Dimulai dari kata tabat ya. Nah, ada lagi? Nah, tabat siada. Ya, betul. Nah, nah, apakah tabat siada saja? Ya, terutama ada yang lain. Apakah cuma satu tabat siada?
atau ada tambahannya yang lain, potongan atau kata yang lain. Nah, coba bisa diperhatikan ya. Nah, tabat yada abi lahabi wa tab. Ah, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi ada dua ya. Tabat dengan tabba wa tabba lah gitu. Oke, barakallahu fiik. Nah, baik, itulah tadi kelas sekalian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekedar pertanyaan pembuka pada majelis tadarus malam hari ini. Insyaallah ayat 1 surat Al-Masad ya, atau Al-Lahab. Selanjutnya, ikhwas sekalian, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya itu tilawah. Tilawah di sini mungkin Ustadz Amin barakallahu fiik mungkin bisa barangkali membacakan untuk kita surat Al-Lahab atau surat Al-Masad ini. Barakallahu fiik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Baik. Barakallahu fiik. Jazakallahu ahsanul jaza. Terima kasih Ustaz Amin yang telah membawakan tilawah surat Al-Masad. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan juga mendapatkan keberkahan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwas sekalian, sebelum kita lanjutkan ke sesi utama, yaitu penjelasan ayat yang akan disampaikan oleh guru kita, semua Ustadz Rahmat Hidayat Lubis, mungkin sedikit pengumuman, mumpung ingat. Jadi untuk mungkin barangkali peserta yang baru bergabung, untuk melaksanakan tugas mingguan, yaitu di hari Jumat, biasanya kita share soal-soal. Bagi yang mungkin namanya belum ada, gitu karena baru bergabung juga, itu bisa ketik di bagian atau klik di bagian ketik nama dulu. Ketik nama di sana ada di linknya. Nanti akan muncul silakan isi nama sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kita di majelis ini mungkin kita akan tamatkan sampai surat An-Nas, baru nanti kita akan ada istilahnya pengumuman atau pendaftaran ulang. Barangkali ada saudara, teman-teman satu dua orang ingin bergabung, nanti silakan hubungi admin saja, nanti bisa dimasukkan ke grup ya. Nah, seperti itu insya Allah. Baik. Eh, baik ikhwah yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita simak bersama-sama penjelasan ayat 1 dari surat Al-Masad yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Rahmat Hidayat Lubis. Kepadanya kami silakan. Baik. Fadhal. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا واجعل وزيرا من أهلنا واجعل وزيرا من أهلنا. اللهم علمنا القرآن وأسعدنا به. اللهم علمنا القرآن والبيان يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا يا رب العالمين. اللهم آمين. Para asatidz yang dirahmati Allah, Ustadz Agus, Ustadz Amin, dan seluruh ustadz dan ustadzah yang hadir pada malam hari ini, barakallahu fikum, dan seluruh tim Al-Hijaz dan Tadarus yang dirahmati Allah, dan seluruh peserta Tadarus Al-Quran, Al-Mutadarisuna wal-Mutadarisat, yang bertadarus, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dirahmati Allah.
Seperti yang kita tahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan bagi orang yang berkumpul untuk membaca ayat Allah dan mentadarusinya bersama-sama. Rasul menjanjikan illa nazalat alaihimus sakinah. Rasul menjanjikan akan turun ketenangan ke dalam hatinya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi oleh rahmat Allah. Dirinya, hidupnya penuh diselimuti rahmat Allah. Kemudian wahaffathumul malaikah, malaikat hadir mengelilingi kita, membentengi kita. Kata ulama, makna malaikat membentengi, mengelilingi adalah pertama, malaikat menjaga kita dari was-was syaitan. Sehingga orang yang bertadarus Al-Quran akan tenang dari was-was syaitan. Yang kedua, makna malaikat mengelilingi kita adalah mereka akan mengaminkan doa-doa kita. Dalam majlis kita berdoa, mereka mengaminkan. Yang ketiga, malaikat mengelilingi kita juga bermakna mereka akan mendoakan ampunan dan keridhaan untuk kita semua. Dan itu yang ketiga, yang terakhir, keutamaan terakhir bagi orang yang bertadarus, yang terakhir, yang paling utama, setelah dapat sakinah, setelah dapat rahmah, setelah dapat dilindungi, dikelilingi malaikat, yang keempat adalah Allah akan memujinya. Memuji kita semua dengan izin Allah, insya Allah, di langit sana. Di hadapan makhluk-makhluknya di langit, yang kita tidak tahu berapa banyak makhluk Allah di langit sana. Disebutlah nama kita dan dibanggakan. Semoga kita termasuk di dalamnya. Jadi kaum muslimin, sebenarnya apa yang dilakukan di malam ini memang terkadang mungkin berat, rutin, berat, setiap minggu waktu bersama keluarga dan waktu istirahat dan cuti. Tapi kita, alhamdulillah, kita masih istiqamah untuk menjalankan ini. Semoga keistiqamahan ini berlanjut sampai waktu yang panjang. Sampai waktu yang panjang, baik kita masih hidup ataupun kita telah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Nah, kebiasaan kita akan bahas satu ayat. Mungkin ada yang ingin cepat 2 ayat atau 3 ayat. Sebenarnya bisa cepat. Tetapi kenapa kami menjelaskan satu ayat? Sebenarnya kami ingin mengambil banyak hikmah dari ayat itu. Jadi sepertinya kalau kita langsung 3 ayat, sepertinya banyak hikmah yang tercecer. Banyak hikmah yang tercecer. Maka kita ingin menikmati hikmah dalam Al-Quran itu ayat demi ayat, kata demi kata. Karena hikmah atau hidayah atau petunjuk dalam Quran itu kadang dari satu ayat itu bisa keluar 3 petunjuk, 4 petunjuk. Masya Allah. Menakjubkan sekali Al-Quran Al-Karim. Jadi satu ayat saja itu banyak hikmahnya, banyak petunjuk di dalamnya, banyak pelajaran di dalamnya. Maka itulah kita bahas satu ayat. Yang kedua, kenapa satu ayat? Karena kita ini belum menguasai bahasa Arab itu sendiri. Bahasa Arab itu belum kita kuasai. Makanya nanti dengan izin Allah, ana doakan yang ada di sini semuanya, ana doakan Allah berikan ke dalam hatinya kecintaan terhadap bahasa Arab. Dan Allah bukakan jalan antum belajar bahasa Arab. Fatahallahu lakum sabilan ilal arabiyah.
Semoga Allah buka jalan buat antum sekalian menuju belajar bahasa Arab. Yang mudah, yang menikmat. Mudah-mudahan Allah Maha Kaya. Seperti Ustadz Amin dulu itu SMA, bukan dari pesantren. SD, SMP, SMA. Yang tadi baca Quran Ustadz Amin. Ya, kemudian beliau mempelajari bahasa Arab dan alhamdulillah akhirnya bisa. Jadi mudah-mudahan Allah bukakan jalan buat antum sekalian bisa mempelajari bahasa Arab dengan waktu yang tenang, yang santai, yang panjang sambil ngabisin umur sisa kita ini nggak tahu berapa lagi. Kita habisin umur kita dengan belajar bahasa Arab Al-Quran Al-Karim. Nah, sehingga kalau nanti bapak-bapak ibu-ibu sudah bisa bahasa Arab, kita bisa tadarus 2 ayat. 3 ayat. Satu waktu, sejam, 2 ayat. Bisa. Itu akan banyak hikmah dari setiap ayat kita keluarkan. Nah, karena belum, kita masih dengan menggunakan terjemah, maka kita satu ayat dulu. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kenapa 1 ayat sih? Karena sahabat saja yang ahli dalam bahasa Arab, mereka itu belajarnya 10 ayat, 10 ayat. Padahal mereka ahli dalam bahasa Arab, tapi mereka 10. Ada riwayat lain mereka belajarnya 5. Jadi kalau sahabat itu belajarnya 5 ayat, atau 10 ayat, 10 ayat, maka sangat wajar kita belajarnya 1 ayat, 1 ayat. Begitu maksud kami, kenapa kami membahasnya 1 ayat, 1 ayat. Sekarang kita akan melihat bagaimana keajaiban 1 ayat Al-Quran penuh dengan hikmah. Seperti biasanya pada kelas-kelas sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dibaca oleh Ustadz Amin, sudah dikasih muqaddimah atau tamhid oleh Ustadz Agus. Bismillah. Ana mulai dengan makna. Makna yang pertama, makna tabbat. Apa arti tabbat? Silakan. Makna tabbat. Udah ya? Gak apa-apa, kita ulang lagi dikit. Tabbat. Apa tabbat? Ya, tabbat, celaka, rugi, hancur, musnah, binasa. Ya, itu. Itu semua bisa kata tabbat. Tapi tabbat itu dia sebenarnya adalah sebuah kecelakaan yang besar. Sebuah kerugian yang besar. Jadi tabbat itu rugi, celaka, binasa. Bobotnya besar. Kalau dia rugi, ruginya tidak kecil tapi besar. Kalau dia celaka, celakanya tidak kecil tapi besar. Itu tabbat. Baik. Kata tabbat di ayat ini ada 2. Coba, yang mana? Ada 2. Tabbat dan tabba. Ada di mana nih? Ini tabbat di awal, terus satu lagi. Ada di mana satu lagi? Ada di tabba di akhir. Yang pertama tabbat, ini satu-satu. Tabbat, yang kedua ini. Nggak pakai wa ya. Yang kedua ini. Tabba. Tabbat dan tabba. Ini sama aja ini. Tabbat dan tabba. Sudah. Ada 2 berarti. Berarti dua-duanya artinya celaka. Gitu ya. Binasahlah titik dan binasalah. 2 kali binasanya. Baik. Sekarang arti yada. Yada. Seperti yada. Yada. Ada di Quran terjemah perkata ya yada, kedua tangan. Ya, 2 tangan, kanan dan kiri. Yada, 2 tangan. Sekarang Abi Lahab. Abi Lahab atau Abu Lahab ya. Di sini Abi Lahab. Abu Lahab artinya. Betul. Wa, apa artinya wa? Wa sekarang wa. Wa dah. Jelas nih jadi, udah jelas. Nah, jelas. Kita sekarang kumpulkan dulu ya. Kita kumpulkan. Ada berapa kata di ayat ini?
Berapa kata? 5. 5 kata ya. 4 tapi tambah waw jadi 5. Tambah waw jadi 5. Tabbat 1, yada 2, Abi Lahab ini satu kesatuan, 3, wa sendiri, tabba sendiri. Ya, betul. Nah, nanti kalau antum belajar bahasa Arab, begini, katanya dipecah-pecah begini. Ya. Oh, ada 5 kata ternyata. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Baik. Dah. Sekarang kita masuk tadabbur. Kita masuk hikmah. Maknanya sudah ya. Maknanya sudah. Tapi Anda mau tes lagi maknanya. Kata tabbat di sini artinya tadi apa? Ulangi. Tabbat binasa. Binasa yang bagaimana dulu tadi? Ada penekanan, ada tambahan makna. Karena kalau binasa saja itu khasira. Khasira. Innal insana lafi khusr. Khusrin. Khusr. Itu binasa celaka. Kerugi. Tapi tabbat ya harus ada kata besar. Celaka, kerugian, binasa yang besar. Tabbat itu besar. Rugi banget, rugi, celaka banget. Baik. Dah, pegang kalimat itu. Tabbat. Yang kedua, sekarang kata tabbat di sini ada 2. Nah, coba kita lihat dulu ya. Bismillah. Tabbat yada Abi Lahab. Celakalah, merugilah, binasalah tangan Abu Lahab. Ini part yang pertama. Ntar lu, anak hapus dulu. Begini cara baca ayat ini. Tabbat yada Abi Lahab. Ini satu potongan sempurna. Satu. Cara baca yang kedua. Abu Lahab tabba. Ini yang kedua. Nah, coba. Baik. Yang merugi yang pertama. Yang warna oranye. Yang merugi apanya? Tabbat yada Abi Lahab. Apa yang merugi? Yang celaka? Yang binasa, sebinasa-binasanya, apanya? Yang pertama. Tangannya. Betul, barakallahu fiik. Mumtaz. Baik, sekarang yang kedua. Masya Allah. Sekarang garis merah. Abu Lahab, wawnya dihapus dulu ya. Abu Lahab tabba. Atau, di sini Anda tambah. Wa ini karena dan. Wa tabba Abu Lahab. Anda tambah lagi di sini. Wa tabba Abu Lahab. Abu Lahab. Aduh, susah nulisnya. Ah. Berarti yang kedua, yang rugi siapa? Iya, diri Abu Lahab. Si Abu Lahab. Sahih, mumtaz. Barakallahu fiik. Ya. Ternyata di terjemahan Departemen Agama sudah benar. Sudah pas. Di situ terjemahannya Anda baca tabbat yada Abi Lahab, binasalah tangan Abu Lahab, wa tabba, dan binasalah dirinya. Nah, berarti berikan kepada anak sekarang di ayat ini siap apa saja yang binasa atau apa gimana bahasanya? Sebutkan 2 yang binasa di ayat ini. Nah, 1 apanya, 1 apa? 2 kebinasaan di ayat ini. Tafadhal. Lihat satu ayat, subhanallah, ajib Al-Quran. Kata Ali radhiyallahu anhu, la tanqadhi ajaibuhu. Ternyata di ayat ini ada 2 kebinasaan. Ada 2 yang binasa. Jadi yang binasa yang pertama, kedua tangannya. Yang kedua, dirinya sendiri. Allahu Akbar. Atau yang kedua, binasa kedua tangannya dan perbuatannya. Sama. Kedua tangan, perbuatan sama. Kedua tangannya dan Abu Lahabnya. Kedua tangannya dan Abu Lahab. Mumtaz. Masya Allah. Berarti yang binasa di ayat ini, kedua tangan Abu Lahab dan Abu Lahab. Ya, sahih. Sekarang Anda tanya lagi. Binasa kedua tangan. Nah, ini sudah ada. Pak Andi. Barakallahu fiik. Udah kejawab. Tapi nggak apa-apa. Binasa kedua tangan. 2 tangan. Ini kiasan. Jadi kalau tangannya binasa. Itu kiasan. Itu bukan bahasa asli. Itu majas. Kedua tangan ini sering menjadi majas. Untuk apa? Udah dijawab sih sebenarnya itu.
Jadi binasalah kedua tangan. Kedua tangan ini bisa sumber perbuatan. Ya, sudah dijawab tadi. Barakallahu fiik. Baik. Jadi binasa, celaka, rugi. Serugi-ruginya dua. Silakan. Berarti rugi perbuatannya dan rugi dirinya sendiri. La ilaha illallah. Perbuatannya rugi, merugi, dan ruhnya, jasadnya, aktivitasnya, pikirannya, dirinya, apanya lagi? Semua yang melekat pada Abu Lahab, halas. Semua yang melekat padanya merugi. Dirinya, organ tubuhnya, ruhnya, kulli syai'. Wa tabba huwa nafsuhu, dirinya sendiri. Baik. Ini kalau menurut apapun tentang Abu Lahab, Mumtaz, menurut antum, lafaz ini lafaz, ini bagaimana menurut antum ini? Ini yang rugi dua ini. Menurut antum kalimat ini gimana nih? Gimana bahasanya? Kalimat seperti ini apa yang ingin Allah tuju? Apa yang Allah inginkan dari dua deskripsi kerugian yang besar, dua kerugian ini? Apa yang Allah inginkan? Tabbat yada Abi Lahab wa tabba Abu Lahab. Satu, penghinaan. Baik, apalagi? Validasi sebuah, keren bahasanya. Validasi, confirm sebuah kerugian. Ancaman, betul. Penghinaan, betul. Validasi sebuah kerugian, betul. Betul juga. Ada lagi pandangan lain? Ya, mungkin kalimat validasi sebuah kerugian itu mungkin lebih dekat. Jadi dua ayat ini peringatan keras, betul. Peringatan keras kepada Abu Lahab dan yang lain, betul. Tapi sebenarnya yang lebih dekat kebenaran adalah bahwa tabbat yada Abi Lahab wa tab, merugi tangannya, merugi dirinya, ini adalah confirm sebuah kepastian, sebuah validasi, sebuah kepastian akan hancurnya orang ini. Hancur semua perbuatannya dari saat itu sampai depan, semuanya perbuatannya salah, nggak benar. Semua perbuatannya akan menimbulkan kerugian, dan dirinya yang melekat, apapun yang ada pada dirinya, semua adalah kehancuran dan kerugian. Ini adalah sebuah penetapan, atau bahasa kitanya itsbat, atau mungkin bahasa Indonesia bisa validasi. Itsbat, ketetapan. Itsbat, satu pengukuhan. Itsbat, pengukuhan dari Allah tentang kehancuran Abu Lahab, semua yang bersumber darinya. Khalas. Atau bahasa lain bisa kita katakan adalah mematikan karakter Abu Lahab. Khalas. Karakter Abu Lahab langsung mati dengan ayat ini. Dengan ayat ini. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ini kalau orang Arab dengar, langsung pusing mereka. Langsung, Abu Lahab tabbat yadahu wa tabba nafsuhu. Nauzubillah min dzalik. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi, ketika ayat ini turun, ini sebenarnya kalau diceritain panjang nih gimana kisah turunnya sudah sama Ustaz Agus kemarin. Tahu nggak kenapa Allah mengatakan tabbat kepada Abi Lahab? Celaka, rugi, hancur semua perbuatannya dan dirinya. Tahu nggak kenapa keluar kata tabbat? Kemarin dijelaskan Ustaz Agus. Jawabannya karena Abu Lahab mengatakan kepada Nabi, tabban laka ya Muhammad. Tabban. Jadi Abu Lahab telah mengatakan kepada Muhammad, Nabi kita, mengatakan kalimat yang sama. Gitu. Itu kan sebabnya itu. Nabi sedang menyampaikan wahyu, dakwah, menjelaskan tentang la ilaha illallah secara terang-terang. Iya gitu. Abu Lahab duluan bilang celaka kepada Nabi. Itu asalnya. Sekarang yang dilakukan, yang dikatakan oleh Abu Lahab, ya, yang dikatakan Abu Lahab kepada Nabi itu celak, tabban laka. Tabban laka itu kecelakaan menimpamu. Kerugian menimpamu. Tabban laka. Kerugian menimpamu, begitu. Bukan kamunya yang rugi, bukan dirimu yang rugi, tapi kerugian menimpamu. Itu yang dikatakan Abu Lahab. Kerugian, kebinasaan, kehancuran menimpamu.
Sebenarnya kata itu berat atau itu buruk. Tapi kata itu dengan jawaban Allah mana lebih parah? Mana lebih apa ya? Itu tadi itu tabban laka, kecelakaan atasmu, menimpamu wahai Muhammad. Kalau ini tabbat yada abi lahab wa tabba, mana lebih kebinasaannya mana lebih valid? Ini lebih keras dari Allah. Allah lihat apa hikmahnya. Coba antum ambil hikmah. Dia bilang ke Nabi tabban laka, kata tabbannya satu, terus juga Nabi tabbannya bukan dirinya Nabi tapi menimpa Nabi, dari luar menimpa. Kalau ini langsung Allah jawab lebih keras. Apa pelajarannya? Betul, yang Allah balas lebih keras. Coba ambil pelajaran. Dia mengatakan satu kalimat, tabban laka, wahai Muhammad. Allah jawab dengan tabbat siada wa tabba Abu Lahab. Jangan main-main dengan Allah. Masya Allah, pelajarannya. Satu, jangan main-main dengan Allah. Jangan main-main dengan Allah. Lagi, jangan coba menghina Nabi Muhammad. Allah akan lebih dahsyat menghinanya. Ya, apalagi. Ini banyak pelajaran dari kalimat Allah Azza wa Jalla ini. Sudah bisa diambil banyak pelajaran dari kenapa Allah membalas dengan dua jawaban. Pertama, jawaban tadi Allah ternyata lebih keras. Ketika Allah membalas seseorang, Allah bisa lebih keras. Dia berbuat jahat kepada Allah dan kepada nabinya, kepada Islam, Allah akan membalasnya dengan yang lebih keras. Ingat itu kaidah. Dia berbuat baik kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Islam, Allah akan balas dengan, berarti kebalikannya. Kebalikannya, kalau dia berbuat baik kepada Allah, kepada agama Allah Islam, kepada Al-Quran, kepada orang saleh, kepada Islam, Allah akan lebih berbuat baik kepadanya. Begitu ya. Gitu. Jadi siapa yang berbuat buruk kepada Allah dan Rasulnya pada agamanya, Allah akan balas dengan keburukan yang berlipat. Ini pelajarannya. Ya, Allah akan membinasakan dia 2 kali lipat. Makanya ini Allah sampaikan tabbat syada abi lahabi wa tabba. Makanya saat itu, saat turun ayat ini, gempar. Gempar, beneran gempar. Muhammad mengeluarkan satu ayat, membacakan ayat yang dihafal oleh sahabat-sahabatnya. Dibacakan kencang di tengah-tengah kota Makkah. Disuarakan, diumumkan oleh mereka. Dengan lantang, tabbat syada abi lahab wa tabb. Masya Allah. Yang tadinya Abu Lahab seorang tokoh besar dari suku Hashim. Aduh, yang mengerti siapa Abu Lahab pasti mengerti bagaimana hancurnya nama baik Abu Lahab di ayat ini. Ayo, siapa yang tahu Abu Lahab? Man huwa Abu Lahab? Siapa itu Abu Lahab? Ayo, bapaknya Abu Lahab siapa? Bapak kandung Abu Lahab. Bapaknya siapa? Bapaknya dia. Siapa itu Abu Lahab? Ayo, harus tahu dulu nih, baru kita. Abu Lahab punya bapak namanya Abdul Muttalib. Siapa itu Abdul Muttalib? Pertama, Abu Lahab itu paman Nabi. Dia anak Abdul Muttalib. Adik dari bapak Nabi. Yani, Abdul Muttalib itu siapa? Ya kan? Apa jabatan Abdul Muttalib? Siapa itu Abdul Muttalib? Kita sudah pernah belajar di surat Al-Fil. Penguasa Mekah. Jadi Abu Lahab ini siapa? Anak Abu Talib. Anak yang terkemuka. Itu satu. Dia punya nasab tinggi. Penguasa. Anak dari penguasa Mekah. Dan dia, Abu Lahab itu, kaum muslim wallahu a'lam, yang anak ketahui, adalah sosok yang dibesarkan oleh pimpinan Quraisy. Memang setelah Abu Talib meninggal, kekuasaan Mekah itu terpecah. Tidak seperti Abu Talib sebagai sosok satu-satunya yang menjadi tempat berpangku seluruh suku. Tapi ketika Abu Talib meninggal, memang agak pecah. Suku-suku lain mulai naik. Tapi tetap suku Hashim, sukunya anak keturunan Abu Talib, anak keturunan Abdul Muttalib masih punya nama baik. Di antaranya Abu Lahab. Dia posisinya tinggi nih, Abu Lahab. Dia anak dari penguasa Mekah. Yang kedua, dia ini orang kaya. Dia ini orang kaya raya. Antum bayangin orang kaya di kampung antum, orang kaya di negara antum. Dia orang kaya. Dia bisa membeli apapun yang dia mau. Yang ketiga, Abu Lahab itu
Dia punya banyak pekerja dan pengikut. Fansnya banyak. Dia punya banyak orang yang loyal kepadanya. Itu Abu Lahab. Dia tinggal suruh. Jadi Abu Lahab itu sosok yang kokoh sebenarnya awalnya. Tapi ketika turun ayat ini, tabbat yada abi lahab wa tab, apakah sahabat Nabi SAW, sahabat seperti Bilal mantan budak, Ammar mantan budak, Suhaib mantan budak, apakah mereka takut melantunkan ini? Coba, apakah mereka takut melantunkan ini? Mereka budak, mereka orang biasa. Ibnu Mas'ud, orang sederhana. Apakah mereka malu membaca ini? Ini kan sebuah apa ya, kalimat yang ini kalimat yang menjatuhkan citra Abi Lahab. Dapat ada Abi Lahab. Dia cuma bilang ke Nabi sekali, tabban laka ya Muhammad. Celaka Muhammad, satu keluar dari lisan dia. Sekarang turun dari langit kalimat tabbat yada Abi Lahab wa tab, menyebar di lisan seluruh sahabat. Di seluruh sahabat yang menghafal Quran, mereka membaca itu. Ya. Apakah mereka malu? Enggak. Apakah mereka takut dengan Abu Lahab? Jangan baca ayat ini, sembunyikan. Apakah itu? La abadan. Mereka tidak takut. Dan apakah orang-orang kafir tidak ikut baca ayat ini? Coba Anda tanya. Apakah orang kafir tidak terpengaruh dengan ayat ini? Orang-orang kafir yang ketuanya, orang kafir yang di bawah-bawah, apakah mereka nggak terpengaruh dengan ayat ini? Coba, terpengaruh nggak dengan ayat ini? Mendengar, Muhammad dan kaumnya membaca, berani sekali mengatakan ini. Khalas, terpengaruh. Mereka semua terpengaruh. Ayat ini kaum muslimin, bisa dikatakan jadi pelajaran dari ayat ini adalah, ayat ini mematikan apa? Tadi Abu Lahab itu tokoh, orang kaya, terkemuka, mampu untuk mengerahkan siapapun untuk memusuhi Nabi. Lihat, setelah kejadian ini, dia tidak punya posisi yang kuat dalam memusuhi Nabi. Allah sangat bijaksana. Dan ini kejadian di awal. Karena kalau dia dibiarkan, dia matinya Abu Lahab ini, sampai Nabi hijrah masih hidup dia. Sampai Nabi perang Badar masih hidup dia. Artinya kalau ini tidak karakter Abu Lahab dimatikan, mumtaz, barakallahu fiik. Posisinya mematikan dua pengaruh, mumtaz. Masya Allah, antum langsung dapat hikmah dari ayat ini. Dimatikan. Kalau tidak dimatikan, ini bahaya untuk Nabi SAW. Kenapa bahaya? Tadi Ustaz Agus sudah ngasih pertanyaan. Kenapa Abu Lahab lebih bahaya dari Abu Jahal? Dari Umayyah, dari Wa'il bin As, lebih dari Umayyah bin Khalaf, dari Utbah Ibnu Rabi'ah, dari yang lain-lain para orang-orang yang memusuhi Nabi. Kenapa? Pertanyaan berikutnya ya. Tadi kita kesimpulan ayat ini mematikan nama baik atau karakter Abu Lahab. Khalas. Kalangan muslim dan kafir mati langsung nama dia. Sekarang pertanyaan, kenapa harus Abu Lahab yang dimatikan karakternya? Bisa lebih ganas lagi tindakan pengaruhnya karena Abu Lahab besar dan kuat. Abu Lahab besar dan kuat. Sebenarnya Abu Jahal juga besar dan kuat. Sama. Sebenarnya Al-As bin Wa'il juga orang kaya kalau kita lihat. Bahkan senior. Kenapa? Karena mengancam dakwah Nabi. Semua mengancam dakwah Nabi. Tapi kenapa Abu Lahab yang dimatikan? Namanya bahkan ditulis di Quran. Abu Jahal, tidak ada satupun nama Abu Jahal dalam Quran. Setahu Anda. Karena jawabannya karena keluarga Nabi SAW. Karena dia paman Nabi SAW. Mana yang akan berani memukul kepala Nabi, mengancam Nabi, menarik Nabi? Pamannya Abu Lahab atau Abu Jahal? Coba Anda tanya. Kalau Abu Jahal dibiarkan oleh Allah, namanya tidak dihancurkan karakternya di sini, mana yang akan berani menarik Nabi, menghukum Nabi, memukul Nabi? Abu Jahal atau Abu Lahab? Abu Lahab. Antum punya paman nggak? Antum punya paman kan? Antum punya paman. Bagaimana ketika paman antum memusuhi antum? Serba salah kita. Ini paman ana, adik abang dari ayah ana. Ana mau lawan tapi dia ayah setara dengan ayah ana. Serba salah. Kita tuh menghadapi paman bermasalah. Serba salah. Sulit. Kalau menghadapi Abu Jahal, tadi Ustaz Agus sudah jelaskan dengan jelas. Kalau menghadapi Abu Jahal, yang lain tuh di luar. Ya. Tapi ini paman. Abu Jahal itu mau menghina Nabi. Itu pikir-pikir dulu dia. Dia mau mencari Nabi, memukul Nabi. Dia pikir-pikir dulu. Dia akan berhadapan dengan keluarganya Nabi. Kan begitu. Tapi kalau Abu Lahab
Abu Lahab gharib hadar rajul, gharib jiddan sebelum turun ayat ini. Ini orang naudzubillah min dzalik. Kalau untuk melihat sejarahnya, inilah orang pertama yang menentang Nabi terang-terangan. Dari mulai Nabi berdakwah di rumah keluarga besar, Nabi kumpulkan, diundang makan, Abu Lahab berdiri, Muhammad diancam. Saat itu, ketika Nabi mengundang Bani Hashim, keluarganya saja. Terus Nabi keluar dari Bani Hashim ke kota Mekah, ke seluruh kabilah Quraisy di Mekah. Naik ke atas Bukit Sofa, dia lagi yang muncul. Tabban laka ya Muhammad. Dia lagi yang muncul. Nabi dakwah ketika haji. Nabi SAW keliling. Qulu la ilaha illallah. Tuflihu qulu la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Percaya hanya kepada Allah. Hanya Tuhan Allah. Hanya Tuhan Allah. Abu Lahab dengan beraninya sebagai paman, dia di belakang Nabi jalan. Diikuti. Nabi jalan, dia ikuti. Dia ikuti. Dia ikuti. Kemudian dia katakan, hada ibnu akhi. Ini ponakan saya. Innahu tasabba. Oh, dia orang gila. Gak usah didengar. Diikuti. La ilaha illallah. Kalau antum sedang berdakwah, tiba-tiba paman antum nih, anak lagi ngomong, tiba-tiba paman anak bilangin ini rahmat orang gini. Oh, la ilaha illallah. Ada Abu Lahab. Ini orang benar-benar tabbat yada Abi Lahab wa tab. Itu yang dia lakukan. Banyak yang dia lakukan. Dia menghina Nabi, diambil tangannya, diambil tangannya. Dia hina Nabi, ada dalam riwayat. Diambil tangannya, dia bilang, Nabi Muhammad mengatakan kita akan dibangkitkan, kita akan dihisab. Dia tiup tangannya. Begitu, ada riwayat begitu. Dia meremehkan Muhammad dengan gerakan itu. Kayak seolah-olah omong kosong. Kata-kata Nabi, gitu. Itu Abu Lahab. Ketika Nabi dan para sukunya, suku Nabi, suku apa namanya? Suku Hashim. Suku Hashim. Ketika suku Hashim diboikot, apa yang dilakukan Abu Lahab? Abu Lahab ikut memboikot Nabi dan seluruh ponakan-ponakan yang ada di situ. Diboikot pamannya, saudaranya, sepupunya. Abu Lahab ini bukan main. Ya, untung alhamdulillah turun ayat ini dengan sangat cepat. Ya, sehingga gerakan Abu Lahab itu terbatas. Karakternya itu tidak kuat lagi setelah ayat ini. Jadi kesimpulan dari ayat ini kaum muslimin, bahwa tadi yang pertama, Allah akan, apabila kita memusuhi Allah dan Rasulnya dan agamanya, Allah bisa lebih membalas permusuhan itu dengan lebih keras. Itu satu. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala kenapa menulis nama Abu Lahab di sini, ya, mencantumkan namanya di sini dan dimatikan karakternya di sini. Yang kedua, ya, kenapa? Karena ini keluarga. Jadi keluarga Nabi yang lebih membahayakan daripada yang lain. Jadi permusuhan dari keluarga itu lebih bahaya. Jadi kalau antum ada keluarga antum, tolong jangan bermusuh. Jangan antum musuhi. Dia kasihan. Keluarga jangan dimusuhi. Karena kasihan bermusuhan dengan keluarga. Sayangi keluarga itu. Didukung keluarga itu. Abu Thalib tidak beriman, tapi dia ngedukung. Abu Thalib lawannya Abu Lahab. Ya, begitu ya. Yang ketiga terakhir. Anda tambahan dikit. 3. Tadi Ustaz Agus bilang Abu Lahab namanya bukan Abu Lahab. Nama dia dijulukan aja. Nama aslinya tuh Abdul Izzah. Abdul Izzah. Abdu Al-Izzah. Abdul Uzza, apaan? Uzza. Uzza nama berhala. Jadi kalau Abdul Uzza artinya apa? Abdul Uzza. Artinya apa? Abdul Uzza. Artinya apa? Hamba berhala. Ya. Kenapa enggak? Sekarang hikmahnya apa nih? Kenapa hikmahnya tidak Allah cantumkan nama aslinya kayak Fir'aun nama asli? Haman nama asli? Qarun nama asli? Kenapa tidak nama asli? Kenapa Abu Lahab, Abi Lahab? Kenapa bukan Abdul Uzza? Kenapa bukan hamba Uzza? Ya, kenapa yang dijatuhkan Abu Lahab? Gini, anak kasih kunci. Allah ingin memperhatikan karakternya. Oke, ada lagi? Anak kasih kunci jawaban. Abdul Uzza itu nama syirik. Betul lah, untuk menghina. Oke, baik. Anda mau kasih kunci dulu. Abdul Uzza hamba berhala Uzza. Anda mau tanya, itu nama begitu, hamba berhala, itu nama mengandung kesyirikan apa nama baik tuh? Nama benar nggak tuh begitu? Abdul Uzza, hambanya berhala. Itu nama benar nggak begitu? Itu nama syirik. Nggak benar itu nama. Jadi, kenapa sekarang apa hikmahnya Allah tidak masukkan Abdul Uzza? Padahal nama dia Abdul Uzza. Kenapa julukan yang dimasukkan? Karena
Karena kenapa yang dikekalkan di dalam kitab suci Allah, dikekalkan dalam Al-Quran, adalah nama Abu Lahabnya, bukan Abdul Uzza. Karena nama Abdul Uzza itu nama yang mengandung kesyirikan. Kenapa? Kenapa tidak itu? Karena Allah tidak mau lafaz mengandung, ya Allah tidak mau lafaz nama yang mengandung kesyirikan ada di dalam ayat ini. Ya, Allah tidak mau. Ya, kalau ada nama Abdul Uzza seolah-olah itu benar. Jadi Allah tidak mau. Allah tidak suka. Ingat ya, Allah tidak suka mendengar nama-nama, kalimat-kalimat yang di dalamnya itu mengandung kesyirikan. Allah cemburu, Allah tidak suka. Yaitu pelajaran dari kenapa namanya Abu Lahab yang dimasukkan bukan Abdul Uzza. Allah sangat benci dengan kesyirikan. Sampai namanya nggak mau Allah masukkan, akhirnya Allah masukkan Abu Lahab sebagai julukan. Baik, satu ayat ini mudah-mudahan terang di hati antum sekalian. Allah masukkan dalam hati antum banyak pelajaran dan hikmah. Belajar dari tabat yada Abi Lahab wa tab, bisa dibawa ke dalam kehidupan. Hati-hati. Ya, demikian wallahu alam. Jazakumullah khairan. Tafadhal Ustaz Agus. Qabalallahu minkum. Baik, barakallahu fiik, jazakumullahu ahsanul jazah. Terima kasih kami aturkan kepada Ustaz Rahmat yang telah menjelaskan ayat 1 surat Al-Masad ini. Baik ikhwan sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan berdiskusi lebih lanjut dengan para tutor pada kesempatan malam hari ini terkait ayat yang pertama ini. Mudah-mudahan kita bisa menggali lebih dalam ya hikmah-hikmah atau pelajaran-pelajaran serta pengamalan-pengamalan dari ayat 1 ini. Di sini telah hadir bersama kita para tutor, para asatid, yaitu ada Ustadz Amin, ada Ustadzah Hanifah, ada Ustadzah Ika, ada Ustadzah Wardah, dan juga ada Ustadzah Mega ya, dan juga saya sendiri. Nanti selanjutnya silakan memasuki breakout room ya, ruangan breakout room masing-masing, memilih tutor masing-masing yang sudah tentunya ditentukan. Bagi yang mungkin baru pertama kali bergabung, silahkan bisa yang akhwat, bisa memilih tutor yang akhwat tentunya. Yang ikhwan juga boleh memilih tutor yang ikhwan ya, yang laki-laki. Nah, silahkan nanti Ustadz Asid akan membuat breakout roomnya ya. Nah, di sini sudah muncul. Ya, sudah muncul, sudah ada. Silakan masing-masing bisa mulai memasuki breakout room yang ada, yang tersedia.
Baik, Bismillah. Eh, Bapak sekalian, berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita sudah berdiskusi dengan para tutor masing-masing. Mudah-mudahan sedikit banyaknya kita bisa mengambil hikmah dan amalan dari ayat yang kita tadarusi pada malam hari ini. Sebagai penutup pada sesi tadarus malam hari ini, mungkin kita simak nasihat penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Rahmat Hidayat Lubis. Kepada beliau kami silakan. Apakah beliau sudah dalam posisi ready ya? Oke, tamam. Alhamdulillah. Nah, tafadhol. Jazakumullah khairan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa ba'd? Jazakumullah khairan. Kaum muslimin rahmati Allah. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabbat yada abi lahab, tabbat yada abi lahab wa tabb. Yang artinya celakalah, binasalah dengan sebenar-benarnya binasa perbuatan Abu Lahab, dan binasalah diri Abu Lahab itu sendiri. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, kenapa sedahsyat ini ayat turun untuk Abu Lahab. Wallahu alam, tadi kita sudah sebut, karena ada hubungan kerabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada hubungan kerabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa pelajaran pentingnya? Yaitu apabila seseorang itu memusuhi kerabatnya, menzalimi kerabatnya, memusuhi kerabatnya yang berdakwah, ya, maka dia akan mendapatkan kebinasaan 2 kali lipat. Orang lagi berdakwah nih, keluarganya malah memfitnahnya. Dia akan kena ancaman dari Allah, balasan 2 kali lipat. Sebab apa? Sebab dia melakukan keburukan terhadap nasab, ada hubungan keluarga. Karena berbuat dosa kepada keluarga itu 2 kali nilainya. Ya, dan ini buktinya. Tabbat yada abi lahab, tabbat yada abi lahab wa tabb, benar-benar dia itu hancur karena ada hubungan kerabat. Itu membuat dia hancurnya 2 kali lipat. Apa buktinya? Buktinya ayat ini 1. Nanti buktinya ayat 2 kita akan bahas. Buktinya ayat 3 kita akan bahas. Dan ada bukti lagi sebelum masuk ke ayat 3, sebelum dia dilempar neraka. Abu Lahab itu matinya itu sehina-hinanya. Benar kata Allah, tabba Abu Lahab. Benar kata Allah, tabba. Hancur binasa dirinya. Itu benar sekali. Di dunia. Tahu matinya gimana? Matinya itu terkena penyakit kulit bisul yang bau busuk. Mati karena penyakit kulit atau bisul yang membuat kulitnya melendung-melendung, tubuhnya, dagingnya melendung-melendung di badannya, dan mengeluarkan cairan yang bau busuk sampai dia mati di rumahnya, tidak ada keluarganya yang mau menyentuhnya. Sampai ketika dikubur tidak ada keluarganya yang mau memegangnya. Keluarganya tidak mau mengangkatnya, bahkan anaknya tidak mau mengangkatnya. Apa yang terjadi? Anaknya mengambil kayu dan didorong ke menggunakan kayu dari tempat dia mati sampai ke kuburannya. Tabba Abu Lahab. Tabba Abu Lahab. Bukan hanya tabbat yada Abi Lahab, tapi tabba Abu Lahab. Tapi sengsara atau celaka, hancur binasa, bahkan tubuhnya sendiri hancur. Di dunia, bagaimana di neraka? Kenapa? Dia kerabat, menghalangi dakwah Islam dari dalam. Ada nggak kebalikan dari Abu Lahab? Ada. Kebalikan dari Abu Lahab ada. Ada Abbas, ada Abu Talib. Abu Talib kafir. Kafir. Keluarga. Tapi dia membela Nabi Muhammad SAW. Apa yang didapat dari Abu Talib? Dia tidak dapat surga karena dia kafir.
dia tidak dapat apa-apa. Tapi Abu Talib, sampai saat ini Abu Talib kisahnya itu ceritanya baik tentang Abu Talib. Namanya baik, tidak hancur nama Abu Talib. Hanya dia kafir, kita tidak diterima oleh Allah. Paham? Tidak diterima. Jadi nama dia diceritakan tuh jasa-jasa dia kepada Nabi itu banyak baik. Tapi dia kafir. Jadi namanya tidak sehancur Abu Lahab karena dia pendukung dakwah keluarganya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Abu Talib matinya normal. Abu Talib matinya normal. Yang ketiga, Abu Talib itu adalah manusia yang mendapatkan siksa neraka paling ringan. Karena dia dari keluarga Nabi, membela Nabi SAW. Jadi antum terhadap keluarga, memusuhi keluarga yang sedang berdakwah Islam, itu pahala dosanya 2 kali lipat. Membantu keluarga yang sedang berdakwah Islam, itu mendapatkan kebaikan. Allah akan balas dengan balasan yang baik juga. Itu penting dalam kisah Abu Lahab ini. Hati-hati kalau antum pada posisi ada saudara yang berdakwah seperti Abu Lahab, apalagi ponakan, hati-hati. Jangan sampai kita menyudutkan dia, mengecilkan dia. Kita dukung dia. Seperti Abbas, seperti Hamzah. Jadilah seperti Abbas dan Hamzah, 2 paman yang mendukung. Hamzah yang paling pertama mendukung dakwah Rasulullah SAW. Demikian Allah alam. Selamat beramal, selamat mendukung keluarga yang sedang berdakwah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz Rahmat atas nasihat penutup pada malam hari ini. Kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah di sini surat Al-Masad tentu memperlihatkan kepada kita sosok yaitu Abu Lahab. Jikalau kita sebagai paman di antara keluarga kita, maka jangan sampai kita menjadi sosok paman seperti Abu Lahab, naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, adapun jika kita sebagai paman di antara keluarga kita, maka jadilah paman seperti layaknya Abbas ataupun Hamzah yang mendukung sepenuhnya saudaranya atau ponakannya dalam mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu semua bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak kami haturkan atas kehadirannya dan juga para asatid, para tutor yang sudah membersamai kita semua. Kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali insyaallah di pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.